Ya, halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Tetang bersama saya Anggun Oktarini dan tepat di Rabu 10 Februari 2021 kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan pada sore hari ini, tim redaksi TV Parlemen sudah menyiapkan beberapa informasi terkait dengan strategi dan realisasi pemulihan ekonomi. Dan juga untuk membahas lebih dalam terkait dengan strategi dan realisasi, kita akan bahas headline media online terlebih dahulu berikut ini. Ya, headline media online yang pertama datang dari republika.co.id, di mana Tesla tak tertarik investasi di F-Baterai. Dan di sini Direktorat Utama Pertamina Naik Widiawati mengatakan bahwa rencana investasi Tesla di Indonesia bukanlah soal F-Baterai, tapi ia mengatakan bahwa Tesla lebih tertarik dalam Energy Storage System atau ESS. Dan di sini Nick juga menyebutkan bisnis ESS tersebut sangat menjanjikan di Indonesia seiring dengan dorongan pemerintah untuk memperbanyak PLTS di Indonesia. Tesla melihat bahwa dengan gencarnya PLTS, Indonesia perlu teknologi penyimpanan energi. Naik menjelaskan, ESS bisa menyimpan energi listrik yang dihasilkan dari PLTS dan selain itu ESS juga bisa menjadi tempat penyimpanan baterai sel yang dibutuhkan motor dan kendaraan listrik. Di sini ia menyebutkan pula potensi bisnis motor listrik di Indonesia akan 5 kali lipat dibandingkan mobil listrik, sehingga keberadaan energi storage system akan banyak dibutuhkan. Kita berlanjut di berita selanjutnya, Kompas.com membahas mengenai menelaah kekurangan jika pilkada dilaksanakan tahun 2024. DPR RI tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Revisi tersebut belum rampung karena beberapa hal yang masih menjadi perdebatan antar fraksi. Salah satunya adalah penormalan jadwal pemilihan kepala daerah atau pilkada yang awalnya akan dilaksanakan tahun 2024 diubah menjadi di tahun 2022 dan 2023. Pendiri sekaligus peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity Hadar Nafis Gumai menilai ada sejumlah kekurangan apabila pilkada tetap dilaksanakan tahun 2024. Pelaksanaan pilkada yang bersamaan dengan pemilu nasional akan menambah beban kerja penyelenggaraan pemilu yang berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemilu nantinya. Masyarakat juga akan bingung atas banyaknya pilihan yang harus dipilih, serta pemilu daerah akan kehilangan sorotan masyarakat. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem maksud kami, Hoirunisa Agustiati menilai bahwa di sini sebaiknya jadwal pilkada dinormalkan menjadi 2022 dan 2023. Hoirunisa juga menilai jika pilkada dilakukan serentak dengan pemilu nasional di 2024 akan berimplikasi pada kompleksitas penyelenggaraan dan ia juga memahami dinamika penolakan jadwal pilkada dalam wacana revisi merupakan hal yang bisa terjadi. Namun Hoirunisa menekankan bahwa semua pertimbangan harus mengarah pada proses perbaikan demokrasi di Indonesia. Berita selanjutnya datang dari CNN Indonesia. Menaker akan kawinkan data JKP dengan BPJS Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia akan mengintegrasikan data sistem informasi ketenagakerjaan atau Sisnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Tujuannya agar pemberian program tersebut tepat sasaran dan ia menuturkan pula integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerimaan program JKP adalah pekerja harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Dalam RPP tentang JKP tersebut, pemerintah berencana memberlakukan besaran iuran sebesar 0,46% dari upah pekerjaan atau buruh per bulan. Pemerintah pusat berencana menanggung iuran sebesar 0,22% dari upah sebulan dan di sini juga di 0,24% bersumber dari sumber pendanaan JKP atau maksud kami di sini rekomposisi dari iuran JKK dan JKM.
Iuran JKK direkomposisi sebesar 0,14% dari upah, sehingga iuran JKK untuk setiap kelompok tingkat risiko berubah, sedangkan iuran JKM berkomposisi sebesar 0,1%, sehingga iuran JKM menjadi 0,2% dari upah sebulan. Pemirsa, setelah ini kita akan bahas apa yang menjadi strategi dan realisasi pemulihan ekonomi di tajuk sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mengkaji ulang kelayakan terbang dari pesawat komersial. Terkait indeks keselamatan transportasi di Asia yang hanya 75%, anggota Komisi 5 DPR RI Sukamto meminta Kementerian Perhubungan mengkaji ulang kelayakan terbang dari pesawat komersil. Angka indeks keselamatan yang rendah dinilai Sukamto sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan pesawat sebagai salah satu moda transportasi utama. Sukamto menekankan, Menteri Perhubungan harus bersikap tegas dan mencabut izin maskapai yang pesawatnya tidak layak terbang. Ia meminta Menteri Perhubungan dapat melihat urgensi uji kelayakan ini dan memprioritaskan keselamatan orang banyak. Dan ada yang hanya 40%. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Transportasi itu pesawat. Kalau rata-rata indeks pesawat keselamatannya 75%, berarti 25% itu dinyatakan ada kemungkinan tidak selamat. Nah, ini sangat menakutkan. Sehingga kami sangat prihatin sekali, ya. Sukamto menambahkan uji kelayakan pesawat adalah langkah utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan pesawat di kemudian hari. Untuk ini perlu diadakan satu pengawasan lebih ketat bagi pesawat-pesawat yang sekiranya tidak layak terbang. Hentikan, jangan ragu-ragu, karena ini menyangkut keselamatan manusia. Apa artinya? Jasa Raja telah memberikan santunan 1 miliar sekian. Nggak ada artinya. Nyawa siapa yang bisa dibeli 1 miliar? Elisa dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, kembali lagi di Suara Parlemen dan kita membahas terkait dengan tajuk pada sore hari ini, di mana strategi dan realisasi pemulihan ekonomi. Badan Pusat Statistik merilis realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 yang terkontraksi sebesar minus 2,07%. Dengan pertumbuhan ekonomi kuartal keempat di 2020 sebesar sebesar 2,19% year on year. Realisasi tersebut sangat mendekati proyeksi Kementerian PPN atau Bappenas yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi 2020 berada di angka 2,0%. Di sini produk domestik bruto per kapita Indonesia pada 2020 mengalami penurunan menjadi 56,94 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 59,6 juta rupiah di 2019. Status Indonesia dari upper middle income diperkirakan akan turun menjadi lower middle income dengan JNI per kapita sebesar 3.806 US dollar di 2020. Kementerian PPN Bappenas memproyeksikan untuk mengembalikan status Indonesia menjadi upper middle income country pada 2022 dan dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% per tahunnya. Untuk itu dibutuhkan total investasi dalam perekonomian sekitar 5.800 hingga 5.900 triliun rupiah. Penanganan COVID-19 perlu difokuskan pada upaya menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 melalui kerjasama berbagai pihak. Juga perlu meningkatkan jumlah testing dan juga tracking di seluruh daerah, sehingga menurunkan positivity rate dan juga menurunkan angka reproduksi virus, serta melaksanakan vaksinasi sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Pemirsa, setelah ini kita akan membahas atau menyimak dari tanggapan dari Komisi 9 DPR RI setelah jeda berikut ini. Ditemui saat memimpin kunjungan spesifik ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, di Kabupaten Sukabumi bagian selatan, banyak daerah yang masih belum tercover sinyal telepon seluler, sehingga wilayah tersebut tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selain itu, menurut Dede Yusuf, bantuan kuota internet juga belum tepat sasaran. Padahal pada Oktober 2020 lalu,
Kemendikbud telah menerbitkan kebijakan program bantuan kuota internet tahun 2020 dengan anggaran mencapai 7,2 triliun rupiah. Masih banyak daerah-daerah yang seperti di Kabupaten Sukabumi, wilayah selatan, itu blank spot. Sehingga ia tidak bisa melakukan PJJ. Nah, itu perlu dukungan dari Kemenkominfo atau mungkin provider untuk menambah tower-tower tertentu. Ya, dan ini tidak boleh berpikir secara bisnis. Anggota Komisi 10 DPR RI Desi Ratnasari mengatakan, di Kabupaten Sukabumi ini yang lokasinya tidak jauh dari kota Jakarta, ada beberapa tempat yang sama sekali tidak bisa diakses oleh provider telepon seluler. Hal ini sangat menghambat sistem pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Adanya blank spot, ketidakadanya ataupun kepemilikan smartphone yang tidak dimiliki oleh semua. Menurut saya ini juga menjadi kendala-kendala utama bisa dilakukannya PJJ. Adanya stres yang dirasakan oleh anak-anak maupun orang tua pada saat mereka harus mengalami suasana ataupun situasi belajar dengan penuh ketidakpastian tadi. Kapan mau ketemu sama teman-temannya, kapan mau belajar dalam suasana yang berbeda, tidak hanya di rumah. Ade Ardiansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Kembali lagi di Suara Parlemen dan kita masih membahas terkait dengan tanggapan dari Komisi 11 DPR RI mendukung upaya Bank Indonesia dalam mengarahkan instrumen kebijakan Bank Indonesia. Dan di sini untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021. Dalam rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Wakil Ketua Komisi 11 Dolfi di sini mengatakan bahwa Bank Sentral harus terus memperkuat berbagai strategi kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian. Dolfi juga mendorong Bank Indonesia untuk mengoptimalkan momentum saat ini dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan nilai tukar rupiah atau net inflow modal asing dan juga di sini peningkatan cadangan devisa untuk dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah berkelanjutan sesuai dengan nilai fundamentalnya. Dan di sini Bank Indonesia juga didorong untuk terus mengatur digitalisasi sistem pembayaran agar mendorong ekonomi dan juga keuangan digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. BU juga perlu memastikan bahwa pelayanan berbagai transaksi pembayaran yang diberikan oleh digital banking maupun fintech dapat dilakukan secara aman, murah, memitigasi resiko, serta melindungi data pribadi, juga membangun industri yang sehat. Tentunya saat ini Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak 125 basis poin atau sebanyak 5 kali sepanjang tahun 2020. Dan saat ini BI 7-day reverse report rate dan juga telah ditetapkan pada level 3,75% sebagai bentuk upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional suku bunga acuan ini. Dan bahkan sudah menjadi suku bunga acuan terendah sejak tahun 2013. Di sini Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio juga menyatakan pihaknya masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga acuan tersebut dan penurunan suku bunga acuan akan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan efektivitas kebijakan pada stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas eksternal, serta dampaknya pada ekonomi nasional. Apapun kebijakan pemerintah, kita sama-sama berharap bahwa di sini pemerintah bisa membawa program atau kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pemirsa, kita sudah bahas apa yang menjadi headline media online maksud kami dan juga sudah membahas terkait dengan tajuk pada sore hari ini, maka berakhir pula perjumpaan kita. Saya Anggun mengingatkan Anda kembali untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker. Dan saya beserta seluruh kru bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.